Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Ibu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pertemuan pada hari ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama. Kepada Mbak Kurnia, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Baik Bu, teman-teman, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kurnia. Nah, sebelum memulai, Ibu akan mengabsen dulu. Kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah. Sebelum memulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Cublak-Cublak Suweng. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai pembelajaran ketiga, yaitu pencak silat. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran keempat, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Nah, tadi Ibu sudah membagikan LKPD kepada anak-anak semua, yang berupa beberapa soal dan bacaan. Di sini Ibu akan membagikan bacaan untuk kita baca bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja sih tugas dari kepala desa? Dan yang kedua, bagaimana sikap yang dapat kita contoh dari Pak Tulus? Sebelum kita menjawab pertanyaan, mari kita baca bacaan yang sudah Ibu siapkan. Ibu akan membaca terlebih dahulu, lalu Ibu akan menunjuk murid untuk melanjutkan bacaannya. Budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Paragraf ketiga, Mbak Amel silahkan dibaca. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Paragraf 4 dilanjut Mbak Ima. Di ujung jalan, tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah pagi hari sambil berangkat kerja. Ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Silakan Mbak Nurul untuk dibaca paragraf selanjutnya. Budaya tegur sapa. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk.
Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun, belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Baik, terima kasih. Nah, tadi pagi Ibu sudah memberikan LKPD kepada kalian semua. Nah, di sini ada tugas ayo membaca. Dari bacaan tadi, kalian bisa mengerjakan peta pikiran secara individu. Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik. Ibu mulai dari sekarang ya. Mari kita bahas jawaban dari peta pikiran yang sudah kalian kerjakan. Nah, ada yang tahu judul bacaan yang tadi kita baca? Tahu, Bu, budaya tegur sapa. Ya, betul. Lalu, siapa saja tokoh yang ada di bacaan tersebut? Bapak Tulus, Ija dan warga, Bu. Nenek Ija, dan warga. Ya, betul sekali. Tadi kan kita sudah membahas bacaan. Dalam sebuah bacaan, pastinya ada unsur-unsur di dalamnya. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu unsur intrinsik. Dalam sebuah cerita, terdapat unsur dalam cerita yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Apa saja yang unsur-unsur yang terdapat di unsur intrinsik cerita? Yang pertama, ada tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Biasanya ditulis secara tersirat oleh pengarang. Selain itu, ada tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita. Terdapat 3 karakter, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis sendiri itu seseorang yang berperan baik. Antagonis seseorang yang berperan kurang baik, buruk, atau biasa kita bilang jahat. Sedangkan peran tritagonis itu adalah peran yang netral. Ada juga alur. Alur adalah jalan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur itu ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ada juga latar atau setting. Latar atau setting dalam cerpen meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah mengungkapkan perasaan dengan tujuan memberi efek pada para pembacanya. Gaya bahasa biasanya digunakan untuk menciptakan suatu nada dan suasana persuasif dalam interaksi sekaligus hubungan antar tokoh. Gaya bahasa biasanya disebut juga dengan majas. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Jadi dalam bacaan tadi, kita menggunakan sudut pandang ketiga karena menggunakan nama seperti Pak Tulus, Nek Ija, dan kata ganti ia. Amanat atau pesan moral, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Biasanya pesan moral bersifat secara tersirat, namun ada juga pengarang yang menggambarkannya secara tersurat. Di LKPD terdapat tugas ayo berdiskusi. Ibu sudah membentuk beberapa kelompok di WhatsApp group. Ibu akan memberikan tugas
untuk dikerjakan secara berkelompok dengan waktu 15 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Baik, kita mulai ya. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, mari kita bahas nomor pertama. Berdasarkan cerita yang tadi kita baca, adakah hal-hal baik yang dapat dicontoh dari Pak Tulus? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Sifat baik yang dapat kita contoh dari Pak Tulus yaitu baik hati, suka menyapa, dan suka membantu. Ya, betul. Lalu pertanyaan terakhir. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Saling bertegur sapa. Ya, bisa ada lagi? Jika tidak ada, nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam materi tambahan. Tugas Ayo berdiskusi tadi, apakah Pak Tulus sudah menggambarkan pengamalan sila-sila Pancasila ketiga? Sudah, Bu. Ya, sila ketiga Pancasila itu dilambangkan oleh pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan merupakan sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keragaman masyarakat. Untuk kotak yang bagian atas, silakan kepada Mas Fadlan untuk dibaca. Nah, baiklah. Bangsa Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Untuk kotak bagian bawah, silakan kepada Mbak Amel untuk dibaca. Bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, terdapat penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari yang tadi kita bahas, yaitu ada beberapa contoh penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan berusaha menjaga nama baik Indonesia. Contohnya adalah menggunakan produk buatan Indonesia, berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras, tidak menimbulkan keributan atau perselisihan antar masyarakat. Contohnya, tidak mengejek atau menjelek-jelekan teman yang memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda. 3. Bekerja sama untuk kepentingan bersama, misalnya gotong royong membersihkan kelas atau lingkungan sekitar rumah. 4. Menjaga toleransi antar teman dan masyarakat. 5. Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, misalnya menolong teman yang kesusahan, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, saling menghormati, menyayangi, dan menghargai, baik dalam lingkup keluarga maupun pertemanan. 7. Belajar bekerja sama dan menghindari perpecahan tim. Baik, hari ini anak-anak semua sudah cukup aktif ya dalam pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar mengenai persatuan dan kesatuan, sila ketiga Pancasila, adanya unsur intrinsik dan juga keliling segitiga. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baik. Ibu ingin mengingatkan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan dan dikumpulkan
di Google Classroom yang sudah Ibu buatkan. Selain itu, Ibu akan memberikan evaluasi hari ini dan tenggat pengumpulan yaitu jam 12 malam. Silahkan kepada Mbak Nadia untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Terima Ibu. kasih kepada Mbak Nadia. Baik, karena waktu kita juga sudah habis, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.